Malam, Bapak, Ibu, brother and sister yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Masih sehat kan? Tetap sehat ya. Kita boleh acungkan jempolnya masing-masing. Iya, pertanda kita terus diberkati, bersyukur, dan tetap sehat. Pada malam hari ini kita sungguh bersyukur karena kita boleh berkumpul di Persekutuan Doa Perduki Chapter Selatan 1 yang biasanya diselenggarakan setiap hari Selasa. Saat ini kita hanya bisa secara online, namun kita lihat di sini sudah hampir 100 orang bergabung, dan ini luar biasa karena memang selain temanya renungan akhir tahun, yang akan membawakannya pun adalah seseorang yang sungguh sudah ditunggu-tunggu, yaitu Romo Yosef Susanto. Saya akan menyapanya nanti setelah kita menyanyikan lagu pembukaan. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak, Ibu, brother and sister yang juga baru pertama kali hadir di Persekutuan Doa Perduki Chapter Selatan 1. Selamat bergabung. Kami senang sekali bisa berkenalan, dan juga silakan bergabung di hari-hari Selasa kemudian nanti di tahun depan. Karena ini merupakan acara persekutuan doa yang terakhir di tahun 2020. Oleh karena itu temanya pun akan berbicara mengenai renungan akhir tahun. Baiklah, untuk membuka acara ini, saya akan serahkan kepada WL kita, Bro Ideas, dan juga tim pujian. Terima kasih sudah siap-siap untuk memuji dan menyembah bersama-sama. Saya serahkan kepada Bro Ideas, silahkan. Ya, terima kasih Sisi Ayu telah membuka acara ini, persekutuan doa pada malam hari ini. Francis, seperti biasanya, mari kita buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan Mars Perduki. Mari kita nyanyikan penuh sukacita. Tolonglah kami dalam berkarya, lemah yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Mari kita melayani bersama. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai iman Bapa perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semua akan ditambahkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Oke, tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun, dan minggu lalu Francis, ingat nggak kita memasuki minggu Advent yang ketiga yang adalah minggu Gaudete, minggu sukacita. Dan saat ini kita ingin bersukacita bersama dengan persekutuan doa malam ini. Oke? Boleh lambaikan tangan. Kita ingin semuanya bersukacita yang di rumah di tempat ini. Woo! Yeah. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan dalam rentetan 1 tahun. Dan harinya Tuhan senantiasa indah, senantiasa luar biasa. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Biar seisi mobil, biar seisi rumah, biar seisi kantor bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Katakan Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Amin. Katakan, jangan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Semuanya yang di rumah bertepuk tangan ya, kita bersuka cita dan bertepuk tangan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kemarin bersuka, kemarin bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Esok kita bersuka, esok bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah. Bersama Dia, apapun yang kita lalui, apapun keadaan kita, kita selalu bisa bersuka cita. Amin. Ya, luar biasa. Francis, sungguh sangat membahagiakan pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali dari tempat-tempat yang jauh karena teknologi memungkinkan untuk kita bersama. Amin. Dan luar biasanya ada Romo Joseph yang kebetulan beliau juga kami kenal juga sangat dekat gitu ya. Beliau adalah moderator dari Katolika yang kami juga jalankan. Dan semoga malam hari ini menjadi malam yang terindah di mana Yesus, di mana Bapa memberikan pesan pribadi lepas pribadi untuk diri kita. Untuk itu, mari kita buka persekutuan doa kita pada malam hari dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dan juga dalam masa-masa tahun 2020 ini, di mana kami menghadapi tantangan yang luar biasa di masa-masa pandemi ini, tetapi Engkau senantiasa hadir Tuhan, dan kasih setiamu tak berkesudahan untuk kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersekutu berdoa bersama persekutuan doa Perduki Chapter Selatan 1 ini. Dan Engkau selalu ada bersamaku, Engkau selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Dan bersamamu Tuhan, kami akan melewati hari lepas hari ke depan dengan kekuatan, dengan keberanian, karena Aku bersamamu. Kita nyanyikan bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Thank you Lord. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu Tuhan menyertaiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. 2020 kita lewati bersama Tuhan.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, hanya bersama-Mu, hanya bersama Engkau kami bisa melewati ini semua. Tantangan, cobaan di sepanjang tahun 2020 ini kami kuat menghadapinya, kami mampu melampauinya hanya ketika kami bersama Engkau Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu senantiasa menyelimuti kami, menyelimuti keluarga kami, menyelimuti tempat kerja kami, menyelimuti bisnis-bisnis kami, dan menyelimuti Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah pandemi ini lekas berlalu. Di dalam nama Yesus kami senantiasa berharap. Kami bersandar pada salib-Mu, dan hanya bersama-Mu kami akan melewati hari-hari kami. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersama Tuhan, bersama kita menyembah nama yang tinggi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku. Sembah dan puji namanya, Bapa dan sahabatku. Karena Dialah Allah yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidup. Walaupun 2020 ini kita mengalami pandemi, kita berjalan di lembah yang kelam, Dia akan ada selalu. Waktu lembah aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari Bapak Ibu Prinses sekalian, kita sembah lebih dalam lagi. Katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat. Katakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwamu, sembah namanya. Walaupun engkau melewati lembah pandemi ini, kesulitan, penyakit, engkau tidak akan ditinggalkan. Melewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesuslah kekuatan. Sembah dan puji lebih tinggi lagi untuk namanya. Ku sembah Kau
Aku Bapa, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan dengan imanmu, Yesuslah kekuatan, Yesuslah harapan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Bapakku, Allah, Tuhan, Bapa dan sahabatku. Bapa yang senantiasa mencintai anak-anaknya, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, yang mencari domba walaupun hanya satu, tetapi dia tetap mencarinya hingga menemukannya dengan sukacita dan menggendongnya. Barangkali kita adalah domba itu yang sepanjang tahun ini kita mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Walaupun kita mengalami pandemi di sepanjang tahun ini, tetapi kita mampu melewatinya karena kita bersama Bapa. Dan pada malam hari ini, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memperkenankan kami, memperbolehkan kami untuk bersekutu di tempat ini, di Perduki Chapter Selatan 1. Terima kasih Engkau telah mengirimkan anakmu yang Engkau kasihi, Romo Joseph, untuk memberikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Ini kami buka selebar-lebarnya pintu hati kami, pikiran, telinga kami, untuk boleh mendengarkan pesan-pesan darimu Bapa melalui Romo Yosef. Dan kami mohonkan urapan atas Romo Yosef, sehingga apa yang akan beliau sampaikan adalah berasal darimu dan boleh menjadi rema untuk kami. Ini kami Bapa, siap untuk Engkau bajak, siap untuk Engkau taburi dengan benih firman-Mu. Dan berilah kekuatan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau menjaganya, sehingga boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan, karena Engkau Raja yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Kami kembalikan kepada Sis Yayu.
Baik, Shalom. Terima kasih Bro Idias, Bro Anton dan istri yang tercinta, Minar, dan juga Bro Felix yang sudah membawa kita kepada satu pujian penyembahan yang luar biasa. Dan saya yakin Roh Kudus hadir saat ini bersama-sama dengan kita. Nah, selamat datang juga bagi Bapak, Ibu, Brother and Sister yang baru saja bergabung dengan Persekutuan Doa Perduki Chapter Selatan 1. Nah, saya ingin menyapa dulu nih tamu kita dan apa ya, saya katakan guru saya yang istimewa, Romo Yosep Susanto. Selamat malam, Romo Yosep. Selamat Di malam, manakah shalom Romo semuanya. Yosep? Oh, ya. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Selamat dan juga mencintai Tuhan. Amin. Romo Yosep ini tiap kali kita berjumpa fresh sekali ya mukanya ya. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang belum tahu secara detail ya. Romo, apa kabar Romo? Baik-baik, sehat selalu, luar biasa dalam Tuhan. Brother and sister, ya, saya ingin memperkenalkan sedikit, udah kenal ya siapa itu Romo Yosep. Beliau adalah seorang dosen yang luar biasa ya, dosen kitab suci ya di STF dan KPKS. Mungkin di sini juga ada yang sudah ikut KPKS ya. Dan ketua Komisi Kitab Suci di KAJ ya Romo ya. Betul ya, kalau ada yang salah nanti dikoreksi karena saya mengkais-kais informasi nih dari Google ya yang sempat down tadi pagi. Lalu beliau ini juga seorang YouTuber luar biasa ya. Ada Romo YouTuber nih ya baru sekali ini. Yang belum follow jangan lupa nanti atau saat ini dari Yos bangga karena dapat apresiasi ya Romo ya, silver button ya dari YouTube. Artinya apa Romo itu? Subscribernya sudah mencapai di atas 100.000 ya subscribernya, dan sekarang tadi saya baru tengok udah 155.000 subscriber, berarti ditambah malam ini 180, besok nambah lagi. Beliau juga baru-baru ini diminta oleh tadi ya sudah ada yang ngetik tadi ya waktu baru mulai Romo Yosep masuk itu menjadi salah satu dosen terbang di Loyola School of Teologi. Jadi luar biasa ya di Filipina. Saya akan melamar menjadi asistennya nanti. Ya. Kalau dia terbang, saya bawain kopernya nggak apa-apa lah. Yang isinya kitab suci. Dan saya juga moderatornya Katolika. Jadi saya sebutin semua di sini biar happy ya. Dan kalau Bapak Ibu juga bisa terbahak-bahak pada saat pandemi ini dengan opera komedi ya, beliau ini adalah salah satu pemainnya yang luar biasa, Gets yang luar biasa dan pasti dinanti-nanti banyak. Persiapannya rencana apa ini akhir tahun ini ya, judulnya ini begitu menggigit menurut saya. Renungan akhir tahun, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dahulu Romojo. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, tahun 2020 mungkin akan selalu kita ingat dalam benak kita, dalam sisa hidup kita. Waktu itu kita pernah ingat tahun 98. Kalau yang tuaan dikit ingat tahun 65, G30 SPKI, 98 kerusuhan Mei. Mungkin bagi kita orang-orang zaman sekarang nih akan selalu mengingat apa yang terjadi di tahun 2020 yang namanya wabah virus corona. Nah, Mbak Yayu, saya mau mengajak dalam momen ini supaya kita semua jangan sampai wabah virus corona di tahun 2020 itu lewat begitu aja. Karena kalau cuma lewat begitu aja sayang. Kita udah social distancing, kita udah lockdown, perekonomian kita udah gonjang-ganjing, hidup kita udah kayaknya monoton karena di rumah terus. Nah, bagaimana firman Tuhan bisa membantu kita dalam membaca hidup kita sepanjang tahun 2020. Itu di awal yang bisa saya katakan, Mbak Yayu. Baik Romo, ini kayaknya udah pada nggak sabar ya. Firman Tuhan yang bisa membawa kita mengalami sepanjang tahun ini, itu sebagai sesuatu yang tidak sia-sia begitu, walaupun kita dalam keadaan pandemi. Nah Romo sendiri kalau merenungkan, ada kasih bocoran satu aja Romo. Dari bulan Maret sampai dengan Desember kira-kira Romo nambah skill nggak sih selain jadi YouTuber?
Skillnya iya pasti nyanyi. Jujur sebelum pandemi saya tuh nggak pede sama suara saya. Saya merasa suara saya jelek, nggak ramah sama sound system. Tapi gara-gara pandemi, nggak ngapa-ngapain di rumah, ada opera samadi, ada pemusik, ada pelatihnya, lalu saya diolah dari minggu ke minggu. Ternyata sekarang kalau untuk nyanyi sih tadi eh, Bro Ilyas oke lah bisa bisa saya ikutin lah tadi. Gayanya Bro Ilyas yang leader yang tadi gitu. Jadi nggak malu-malu banget kalau nyanyi. Artinya suatu saat bisa jadi WL juga ya Romo ya. Ya, saya juga melihat Romo Yosef ini luar biasa karena suka masak juga. Ternyata beliau bisa masak juga loh, brother and sister di sini. Betul ya Romo ya? Masakan apa yang paling disukai Romo? Ya setiap Romo yang pernah kuliah di luar negeri, di Eropa apalagi, kalau kangen nasi itu mau nggak mau harus bisa masak. Maka menu favorit kami adalah ayam kecap. Paling gampang, ayam potong-potong, bawang putih potong-potong, cemplungin, tutup, udah pakein kecap di bagian akhir. Jadi pasti enak banget. Nah, kita udah dibagi resep, dibagi apa tadi sesuatu skill yang harus ditambahkan selama pandemi. Sekarang kayaknya saatnya Romo Jo nih bagi kita nih firman-firman yang bisa membawa kita jangan melewati tahun 2020 ini dengan sia-sia dan bagaimana ke depannya nanti ya Romo ya. Silakan Romo Jo. Baik, saudara-saudaraku terkasih, mari kita undang Roh Kudus turun atas diri kita semua, turun atas pikiran dan kata-kata saya. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Jamahlah kami dimanapun kami berada dengan kuasa rohmu. Kami yang saat ini sedang galau, kami yang saat ini sedang cemas, sakit, menunggu hasil tes corona, tidak berdaya di atas tempat tidur. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami hampir menyerah dengan hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib untuk hidup kami. Bagi orang-orang yang percaya kepadamu, tolonglah kami Tuhan. Bantu kami dengan firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, tahun 2020 ini mau kita namai dengan tahun apa? Pasti ada begitu banyak nama yang kurang lebih bernada negatif terhadap tahun 2020 ini. Kalau dilihat dari sudut pandang dunia memandang hidup. Misalnya tahun keterpurukan, tahun paling bete, tahun paling gak bisa kemana-mana, tahun penuh kegagalan, tahun penuh keprihatinan, tahun masker, tahun social distancing, dan nama-nama lain bisa kita sebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kabar gembiranya adalah ternyata hidup kita ini itu tergantung pada bagaimana kita mau memaknainya. Bagaimana kita bisa melihat hidup kita ini jatuh, bangun, gagal, berhasil, nangis, ketawa, apapun yang terjadi, yang terpenting adalah sebuah pemaknaan. Tadi sudah saya katakan, kalau tahun 2020 ini lewat begitu aja, sekarang udah tanggal 14, tinggal setengah bulan lagi, masih ada waktu buat kita untuk melihat kembali tahun 2020. Nah, kabar gembiranya adalah saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam kitab suci, apapun, mulai dari Adam, Hawa, Nuh, sampai nanti Abraham, terus juga Ishak, Yakub, kemudian juga nanti ada Musa, ada Yosua, ada Ruth, ada Naomi, ada Hana, ada Daud, ada Saul, ada Salomo, dan rentetan nama-nama itu. Saudara-saudara yang terkasih, hidup mereka juga bukan hidup yang langsung enak sejak awal sampai akhir. Hidup mereka juga penuh dengan pergulatan.
mereka pun kadang-kadang mengalami kegagalan yang bukan cuma sekali, tapi juga berkali-kali. Saudara-saudara, kalau kita nih mau menamai, menjuluki misalnya Adam, orang bisa bilang, oh Adam itu manusia pertama, secara positif. Atau bisa juga, oh itu manusia yang gagal, jatuh dalam dosa. Hawa misalnya, oh Hawa itu secara positif, ibu segala yang hidup. Tetapi secara negatif, oh itu pintu dosa itu. Gara-gara Hawa, si Adam bisa jatuh dalam dosa. Sementara Abraham bisa kita namai, oh dia bapa segala bangsa. Tetapi bisa juga disebut secara negatif, oh dia itu orang yang malang, dia itu susah punya anak, baru nanti di masa tuanya dia baru punya anak. Sementara istrinya juga begitu, Sarah. Sarah orang bisa bilang dia, Sarah itu adalah ibu yang mendampingi atau istri yang mendampingi Abraham untuk bisa keluar menjadi seorang pemenang dalam imannya. Tapi orang bisa ngomong, Sarah itu perempuan mandul, perempuan yang nggak diberkati sama Tuhan. Musa juga demikian. Kalau Musa, dialah pemimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Tapi orang juga bisa menyebut, Musa itu cuma pribadi yang gagap, dia tidak pandai berbicara, dia itu keras kepala. Demikian juga dengan Yosua misalnya. Yosua itu orang bisa sebut, Yosua adalah sosok yang mampu mempunyai ketaatan yang tanpa cacat di hadapan Tuhan. Itu Yosua. Tapi secara negatif orang bisa bilang, Yosua itu cuma anak muda yang nggak berpengalaman, dia itu cuma suruhannya Musa. Demikian juga dengan Ruth dan Naomi. Orang bisa bilang, mereka lah nenek moyangnya Raja Daud. Perempuan-perempuan yang menunjukkan kesetiaan tiada tara. Itu Ruth dan Naomi, antara menantu dengan mertua. Tetapi orang juga bisa ngomong, Ruth Naomi itu perempuan paling malang dari seluruh dunia. Suaminya meninggal, anak-anaknya si Naomi juga meninggal, mereka jatuh miskin, mereka melarat, mereka gagal, terpuruk dalam hidup. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain, misalnya Hana, ibu dari Samuel. Orang bisa bilang secara positif, dia seorang perempuan yang punya iman gigih luar biasa, mau percaya pada janji Allah. Tapi orang juga bisa nyebut, dia mah perempuan mandul, dia mah istri tua yang dimadu sama suaminya, dia mah cuma seorang pemabuk, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dari tokoh-tokoh ini yang tadi saya sebut secara garis besar, ternyata kita bisa memandang seorang tokoh, sebuah pengalaman hidup manusia itu dengan dua cara. Secara positif dan secara negatif. Nah, dengan cara yang sama itulah saya mau mengajak ibu bapak saudara-saudara untuk tidak hanya memandang tahun 2020, semua perjalanan kita sejak bulan Maret sampai bulan Desember ini bukan melulu soal gagal, terpuruk, hancur berantakan, bangkrut, putus asa, hilang harapan, nggak bisa ke gereja, nggak bisa komuni, dan lain sebagainya. Mari kita belajar dari beberapa tokoh-tokoh ini, saudara-saudaraku. Ada satu kata kunci yang menjadi sangat penting kalau kita mau melihat tokoh-tokoh ini. Bagaimana orang yang dilihat secara negatif awalnya bisa keluar sebagai pemenang iman yang luar biasa. Kan dalam doa-doa, saya yakin Anda semua, Tuhan, saya mau dong berdoa seperti Musa. Saya mau punya iman seperti Musa. Laut merah yang merintangi hidup saya. Ternyata itu nggak ada apa-apanya. Ternyata laut tantangan sebesar apapun tidak mampu merintangi hidupku untuk merasakan kebaikan dan keajaiban Allah. Demikian juga dengan Yosua. Yosua juga sama. Di hadapannya itu ada sungai Yordan yang nggak bisa dilewati. Kemudian begitu lewat, ada kota Yeriko yang nggak bisa ditembus. Tetapi
Yosua mampu melewati itu semua karena sebuah ketaatan dan rasa percaya kepada Allah. Nah, kita mau tuh dalam doa kita, Tuhan, berilah aku iman seperti Abraham percaya. Ketika waktumu menjadi tidak jelas sama sekali. Ketika janjimu menjadi kabur dalam hidupku. Aku mau beriman seperti Musa yang kau ubah secara luar biasa. Aku mau beriman seperti tokoh-tokoh dalam kitab suci. Saudara-saudaraku yang terkasih, kuncinya adalah sebuah transformasi. Transformasi. Bagaimana tokoh-tokoh ini yang dipandang oleh dunia sebagai orang paling malang, orang yang tidak diberkati, orang yang mempunyai berbagai macam tantangan dan hambatan, kegagalan berkali-kali, tetapi mau berubah secara luar biasa dalam Tuhan sehingga mereka bisa keluar sebagai pemenang. Kuncinya adalah sebuah transformasi. Nah, kalau transformasi itu Ibu Bapak, itu ada dua pribadi yang bekerja. Yang pertama Allah yang mengajak pribadi-pribadi ini untuk bertransformasi. Artinya berproses dalam hidup, memaknai hidup, segala kejatuhan, keberhasilan, segalanya berubah menjadi lebih baik lagi. Itu pihak yang pertama. Lalu ada pihak yang kedua, yaitu si manusianya sendiri. Kalau Allahnya mau mengajak manusianya untuk berubah, mau mengajak saya, mau mengajak Anda juga untuk berubah. Tapi kalau manusianya nggak mau, manusianya menolak, manusianya ogah-ogahan buat dirubah, juga akan menjadi sia-sia. Nah, transformasi itu ada dua pihak yang sangat menentukan, Allahnya dan juga pihak manusianya. Allah memampukan pribadi-pribadi ini untuk berubah. Mereka menggunakan kekuatan Allah. Mereka percaya pada Allah yang mengasihi mereka. Di sisi lain, Allahnya juga percaya pada pribadi-pribadi ini. Pribadi-pribadi yang bisa diubah. Pribadi-pribadi yang diajaknya untuk berubah. Nah, misalnya nih ya, kalau saya bisa bahas sedikit kisah-kisah transformasi beberapa tokoh. Misalnya Abraham. Saya yakin umat-umat di Perduki itu ingat sama doa syafaat Abraham untuk kota Sodom. Itu pasti ingat tuh. Ketika Allah ngomong sama Abraham, aku punya rencana untuk meluluh lantahkan kota Sodom dan Gomora sebab dosanya sudah terlalu banyak. Lalu Abraham tahu, oh di kota itu ada Lot dengan keluarganya. Lalu mulai tuh, kita lihat kan di Kejadian bab 18, terjadi tawar-menawar. Tuhan, kalau ada 50 orang di dalam kota itu, orang baik, masakah engkau, Allah yang maha baik, Allah yang maha adil, menghancurkan kota itu bersama 50 orang baik itu? Lalu mulai deh tuh tawar-tawaran. Allah bilang, baik, kalau ada 50 orang baik, aku tidak akan menghancurkan. Tapi si Abraham sadar, nggak mungkin ada 50 orang baik di kota Sodom dan Gomora. Mulai diturunin lagi, 45 deh Tuhan, gimana Tuhan? Terus habis 45, Tuhan iya juga, 40 deh. Diiyain juga sama Tuhan, 30 deh. Lama-lama 10 deh. Saudara-saudara, di balik sikap Abraham, bapak orang beriman yang punya ketaatan yang sudah kita kenal sampai saat ini, ternyata Abraham ini pribadi yang keras kepala, saudara-saudara. Pribadi yang ngeyel betul-betul. Dan yang diajak ngeyel itu Tuhan sendiri. Kok sama Tuhan ngomongnya kayak nawar-nawar daster di Mangga 2? Ya kalau Anda pergi ke Mangga 2, deketin Cici, daster selosin berapa? Sama pelanggan deh, pertama nih penglaris 200.000 dah. Terus Anda nawar gitu ya. Ya Ci, mahal amat 200.000. 175 deh Ci. Terus encinya, ya udah deh, penglaris deh. Terus kalau Anda tawar lagi, Ci, 150 deh. Atau 100.000 deh. Anda pasti diusir sama si inci-inci di toko dasar itu.
Di sini Abraham itu tidak ada bedanya dengan pribadi yang keras kepala, ngeyel. Dia tawar-menawar dengan Allah. Itu di awal perjalanan Abraham. Abraham yang demikian. Tetapi bagaimana Abraham diajak oleh Allah untuk bertransformasi dengan iman, harapan, dan kepercayaannya. Kita bisa lihat tuh proses transformasinya Abraham di Kejadian bab 22. Ketika Abraham yang sudah memperoleh Ishak anaknya, yang sudah berpuluh-puluh tahun nanti ini anak kandungnya enggak juga muncul, tiba-tiba dikasih Ishak, terus Allah menghendaki, serahkanlah Ishak anak kesayanganmu itu sebagai korban bakaran bagiku. Saudara-saudara, silakan kalau baca kitab suci itu pakai perasaan juga. Bagaimana diri kita kalau kita kayak Abraham? Bagaimana perasaan kita kalau kita jadi Abraham? Tuhan kan udah janji akan memberikan seorang keturunan. Ditunggu-tunggu, Abraham percaya, selalu percaya. Tunggu-tunggu, percaya. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sampai masa tuanya, sampai si Sarah mati haid, itu udah panjang sekali. Akhirnya ada nih, muncul nih, anak. Pasti Abraham sangat sayang sama si Ishak. Ishak pasti menjadi anak kesayangan, anak emasnya dari Abraham. Tapi saudara-saudara, lihat nggak transformasinya? Lihat nggak perubahannya? Orang yang tadinya ngeyel sama Allah tadi di kisah sebelumnya, ketika anak kesayangannya diminta oleh Allah menjadi korban bakaran, Abraham itu nggak bak-bik-buk lagi, nggak ngeyel lagi. Abraham langsung ngomong apa? Di Kejadian bab 22 ayat 1. Abraham cuma ngomong apa? Ya Tuhan. Itu hebatnya Abraham. Itu transformasi Abraham. Dia nggak banyak ngomong lagi. Dia nggak tawar-menawar lagi. Dia nggak protes sama Tuhan. Wah Tuhan kok begini, kok begitu. Tapi dengan iman percayanya dia hanya ngomong, ya Tuhan. Dan dia melakukan sungguh-sungguh. Dan kisahnya nanti Anda baca sendiri di kitab suci Kejadian bab 22. Lagi-lagi kuncinya adalah, kalau baca kitab suci, masuk dalam perasaan si tokoh-tokoh ini. Bagaimana perasaan kita kalau jadi Abraham, anak kesayangannya mau diminta oleh Tuhan jadi korban bakaran. Di sini tadi saya lihat ada suster ya. Kalau orang tuanya suster waktu itu, anaknya diminta oleh Tuhan untuk mengikuti Tuhan menjadi biarawati. Mungkin pasti senang. Orang tua saya juga, terimalah Tuhan, ini anakku Tuhan, persembahanku. Tapi ini korban bakaran. Waduh, gimana? Orang tua mana yang tega? Orang tua mana yang sanggup melakukan itu? Tapi ini, Abraham sudah berproses. Abraham sudah menjadi manusia baru dalam Tuhan. Abraham sudah mempunyai iman yang teguh dan kokoh karena mengikuti proses transformasi bersama Tuhan. Dia bawa itu bujangnya, dia bawa anaknya, kayunya udah dipikul, jalan. Sengaja dia nggak ngomong sama istrinya. Bisa bayangin saudara-saudara kalau Abraham curhat sama Sarah. Tadi Tuhan itu ngomong sama saya, minta Ishak jadi kurban bakaran. Pasti repot jadinya. Pasti berantem itu. Tapi Abraham diam. Dia mungkin nggak ngomong tuh sama Sarah, dia bawa Ishak. Ketika udah sampai dekat ke gunungnya, udah tempat yang ditunjukkannya itu, apa yang dilakukan? Abraham nyuruh bujangnya ini pulang. Pulanglah, tinggalkan kami, biar kami melanjutkan berdua, kami mau berdoa, kami mau sembahyang. Tuh, saudara-saudara, kenapa bujangnya dua itu disuruh pulang? Supaya nggak ngerepotin. Karena kalau dibawa, nanti begitu si Abraham mau disembeli sama, Abraham menyembelih si Ishak, bujangnya pasti protes. Tuhan, tolong jangan Tuhan, jangan Tuhan. Itu pasti mempersulit Abraham. Saudara-saudara, Abraham melakukan itu seorang diri. Bayangin coba. Dia bergulat tuh dalamnya tuh. Imannya, rasa percayanya, harapannya dipertaruhkan di situ. Saudara-saudara, itu
proses transformasi. Orang yang keras kepala ditransformasi oleh Tuhan dan jadi betul-betul seorang pemenang. Dan kelihatan betul bagaimana dia menaklukkan kemustahilan, menaklukkan rasa tidak percaya, menaklukkan keraguan dan kebimbangannya. Karena apa? Dia percaya sama Tuhan. Ketika Ishak bilang, "Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, mana anak kambingnya?" Abraham cuma bilang, "Jangan takut anakku, Tuhan akan menyediakannya untuk kita." Dan betul, apa yang dikatakan Abraham itulah yang dihadapi, itulah yang diberikan Tuhan kepada dia. Itu Abraham, saudara-saudara. Luar biasa. Bagaimana dengan Musa? Musa, wow, pribadi yang luar biasa juga, yang mampu mengeluarkan orang Israel di bawah pimpinan Musa, bisa keluar dari Mesir, bisa keluar dari berjalan di tanah terjanji. Musa, ada judul filmnya malah Prince of Egypt, the most influential leader in Israel. Sampai sekarang nggak ada pemimpin satupun yang lebih hebat daripada Musa. Saudara-saudara, apakah Musa memang sejak awal sudah begitu? Sudah hebat sejak lahir? Sudah hebat, sudah jadi iman, rasa percayanya sudah jadi? Ternyata enggak. Kalau kita baca kitab Keluaran bab 3 sampai bab 4, panjang itu kisahnya. Anda akan lihat sendiri itu, bagaimana nanti seorang Musa pun di awal perjalanannya, di awal perutusannya dari Allah, dia juga galau, dia juga bimbang, dia juga kepala batu, keras kepala luar biasa. Silakan nanti Anda baca dari Keluaran bab 3. Allah menampakkan diri kepada Musa, lalu memberikan sebuah perutusan, tugas-tugas kepada Musa. Kemudian di Keluaran bab 4 ayat 11, Musa setelah Allah ngomong panjang lebar gitu ya, Musa ngomong begini, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lihat saudara-saudara, ya mungkin kalau di awal ya Musa sangat rendah hati, Musa sangat down to earth, dia merasa tidak layak menerima tugas yang besar itu, misalnya. Di awal kita masih bisa oke lah, wajarlah kayak begitu. Lalu Allah berjanji, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Lihat, Allah mencoba nih mengangkat semangat Musa, mencoba mengajak Musa buat percaya. "Tenang Musa, aku akan menyertai engkau," dan lain sebagainya. Begitu Allah memberi sebuah janji, "Aku akan menyertai engkau." Coba buka nanti di ayat 13. Musa ngomong apa? Musa berkata, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel yang berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' mereka bertanya, 'Siapakah namanya? Bagaimana?'" Saudara-saudara, dalam konteks Timur Tengah kuno, ribuan tahun yang lalu, orang nanya nama sama orang lain yang kedudukannya lebih tinggi, itu sangat amat kurang ngajar sekali, pakai banget 7 tuh. Itu yang dilakukan oleh Musa. Namamu siapa? Itu sebuah tindakan yang sangat kurang ajar sebetulnya. Tetapi, lihat, Allah nggak marah. Allah bilang, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu," dan seterusnya. Lalu Allah memberikan sebuah janji-janji lagi, semangat lagi, keyakinan lagi kepada Musa, panjang sekali itu dari ayat 15 sampai ayat 22. Panjang itu. Terus di bab 4 ayat 1 Musa ngomong apa? "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku?" Lihat, ini nih, Musa, seorang Musa. Kalau saya jadi Tuhan mungkin capek, udah ngomong panjang, kok ini nolak lagi. Nggak percaya lagi, ragu lagi. Tapi Tuhan sabar. Tuhan minta, yang pertama itu, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lemparkan ke tanah. Terjadilah jadi ular. Tangkap ekornya, jadi tongkat lagi.
Orang kan, orang normal ya, tongkat jadi ular kan harusnya percaya dong. Ini udah bukti nyata Tuhan itu ajaib. Tapi apakah Musa langsung percaya? Kagak. Masih penasaran lagi. Tuhan bilang, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukin. Keluarkan. Dikeluarin jadi kusta. Waduh, masukin lagi. Sembuh. Saudara-saudara, lagi-lagi kalau orang normal, lihat begitu mah, percaya langsung. Tapi apa yang terjadi? Setelah Allah mencoba meyakinkan Musa dengan ayat-ayat itu ya, ayat 6 sampai ayat 9. Di ayat 10 tiba-tiba Musa ngomong apa? Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu tidak, sekarang pun tidak. Aku ini seorang yang berat mulut dan berat lidah. Lihat, udah mulai main fisik nih. Aku nggak bisa ngomong. Aku tuh gagap. Aku tuh nggak pintar ngomong di depan umum. Tuhan kasih janji. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Ya ini Tuhan. Tuhan tuh mau meyakinkan, Musa, aku yang menciptakan mulut. Jangan takut, aku akan menyertai engkau, akan membuat engkau bisa ngomong. Lancar. Di hadapan orang banyak. Udah kayak begitu tuh Tuhannya. Di ayat 13 coba. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Itu tuh kalau saya jadi Tuhannya, saya udah gila, saya udah ulek gitu Musanya itu. Udah diyakini, diajak percaya, diberi tanda-tanda. Ujung-ujungnya apa? Tuhan, utus siapa aja deh Tuhan, jangan saya. Lalu kalau Anda baca di ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Benar kan? Lihat Musa di awal perutusannya sampai membangkitkan amarahnya Tuhan. Susah buat percaya, susah buat diyakinkan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara kalau Anda membaca di bab yang sama, Keluaran bab 4 ayat 29. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depannya bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lihat, Musa dan Harun akhirnya pergi juga ke orang-orang Israel. Mereka ngomong bahwa Allah nenek moyang kita akan membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Di ayat 31, bagus banget. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Jeder. Lihat, si Musanya susah banget diyakinkan, susah banget diajak percaya, susah banget disemangati. Sampai akhirnya Tuhan marah. Tapi giliran orang Israel, begitu Musa sama Harun datang, ngomong, kasih mukjizat, mereka langsung percaya, berlutut dan menyembah. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam perjalanan orang Israel di padang gurun, akan terjadi sebuah kebalikannya. Si orang Israel yang awal langsung percaya, di padang gurun nanti, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit protes, dikit-dikit nggak happy. Tetapi Musa, apa yang terjadi? Orang yang tadinya sulit buat percaya, bimbang dan ragu, ketika di padang gurun, Musa berubah menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang luar biasa, yang bisa mengangkat orang Israel terus sampai ke tanah terjanji. Saudara-saudara yang terkasih, hidup Abraham, hidup Musa, pasti bukanlah hidup yang mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan, kesulitan demi kesulitan mereka hadapi. Tetapi ternyata kita bisa melihat transformasi dalam hidup mereka. Mereka setia pada tuntunan Tuhan. Mereka tidak berhenti pada keadaan mereka yang serba terbatas, tapi mereka mau percaya pada proses-proses transformasi dari Tuhan, dan pada akhirnya mereka dididik oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, Abraham, Musa, bahkan Daud, dan tokoh-tokoh dalam kitab suci
itu justru dalam situasi-situasi berat hidup mereka, mereka mengalami transformasi. Mereka tidak stuck dengan keadaan mereka yang serba terbatas, serba kekurangan. Tapi dalam kesulitan hidup, mereka ikut arus Tuhan. Ikutin kemana aja, jalanin satu persatu bersama Tuhan. Dan kita bisa melihat mereka keluar sebagai pemenang. Di sini kita langsung bisa melihat, saudara-saudaraku yang terkasih, penderitaan bisa membuat orang imannya jadi lemah, imannya jadi layu, bahkan hilang, tak berbekas. Dengan mudah orang pindah agama, dengan mudah orang menjadi ateis, hanya karena kesulitan-kesulitan, kekecewaan-kekecewaan yang mereka hadapi dalam hidup. Tapi dari tokoh-tokoh Alkitab kita bisa belajar bahwa justru kesulitan mereka, hambatan mereka, tantangan yang mereka hadapi yang bertubi-tubi, masalah mereka tuh nggak kecil tapi segede gunung. Tapi mereka percaya iman mereka pada Allah yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah mereka. Saudara, sebagai penutup begini. Bayangkan di hadapan Anda itu ada yang namanya wortel. Wortel mentah. Kemudian benda yang kedua ada telur mentah. Benda yang ketiga ada biji kopi. 3 benda, silakan Anda bayangkan di hadapan Anda ada wortel mentah, telur mentah, dan juga biji kopi. Benda-benda ini, wortel mentah, itu keras, digigit juga keletak, gigi bisa copot. Keras tuh, keras banget kalau wortel mentah. Sementara telur mentah, itu jangan sampai kesenggol dikit atau jatuh, pasti ambiar, pasti pecah. Jadi telur itu, kalau wortel itu keras, telur itu sangat ringkih, mudah pecah. Biji kopi itu keras. Nah, saudara-saudara, kalau 3 benda ini saya rebus 2 jam. Saya rebus 2 jam atau 1 jam udah cukup. Masing-masing ada 3 panci, saya masukin wortel mentah, telur mentah, sama biji kopi. Saya rebus 1 jam. Apa yang terjadi? Si wortel yang keras itu berubah menjadi wortel yang benyek dan lembek. Sementara telur yang lembek awalnya mudah pecah, berubah menjadi telur yang keras. Sementara biji kopi direbus 1 jam dalam air mendidih, dia tidak mengalami perubahan apapun. Tapi dia bisa memberikan sebuah aroma bagi air rebusannya itu. Saudara-saudara, itulah hidup kita di masa pandemi. Masalah-masalah dalam hidup kita itu udah kayak air mendidih nih. Banyak orang berubah hidupnya. Dulunya keras Romo, imannya kuat, imannya teguh, berprinsip, selalu percaya sama Tuhan. Tapi karena harus pencobaan yang bertubi-tubi, akhirnya menjadi pribadi yang lembek. Imannya jadi lembek, imannya jadi mudah goyah, imannya malah hancur. Tapi ada juga orang yang dulu lemah lembut Romo, omongannya itu santun, dia itu perilakunya halus, dia itu baik hati, suka menolong. Wah, pokoknya hatinya halus deh Romo. Baik pokoknya. Tapi karena pencobaan-pencobaan yang tidak ada kunjung habis-habisnya, dia berubah menjadi pribadi yang dingin, pribadi yang kaku, pribadi yang keras, nggak bisa dibilangin lagi. Hatinya jadi keras dan membatu. Apakah Anda mau seperti itu, saudara-saudara yang terkasih? Pasti tidak mau, bukan? Belajarlah dari si biji kopi. Tidak, secara pribadi dia tidak berubah sama sekali. Biji kopi tetap biji kopi, dia tidak berubah, tetapi dia bisa memberi warna, bisa memberi rasa kepada situasi orang-orang di sekitarnya. Itulah kuasa Tuhan. Itulah bagaimana cara Tuhan bekerja dalam diri kita. Dalam diri saya, dalam diri masing-masing dari Anda, bagi diri kita semua. Jangan sampai tahun 2020 ini lewat begitu saja, dan kita nggak belajar apapun.
kita nggak berubah jadi lebih baik sedikit pun, kita nggak semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal firman Tuhan, kita seolah-olah stuck hidup kita. Pasti bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Dalam situasi berat, tangkaplah sepanjang tahun 2020 ini bagaimana cara-cara kebaikan Tuhan menemani, mendampingi, menjadikan hidup kita jadi lebih baik lagi. Itu dari saya, saudara-saudara terkasih. Semoga renungan akhir tahun ini bisa berguna bagi kita semua untuk membantu diri kita. Tuhan, di tahun 2020 ini aku belajar apa? Aku lebih baik dalam hal apa? Aku menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Apakah imanku juga berkualitas? Sebagai imam, sebagai istri, suami, sebagai pengurus di sebuah organisasi, sebagai pribadi, apakah aku menjadi pribadi yang lebih berkualitas? Itu saja saudara-saudara yang terkasih. Shalom dari saya. Ingat nanti sebelum lagu penutup, saya akan bagi-bagi hadiah, akan ada kuis. Maka jangan kemana-mana. Silakan Mbak Yayu, saya kembalikan. Terima kasih Romo Jo yang sungguh sangat memberkati. Bapak Ibu boleh kasih jempolnya. Kalau mau virtual juga boleh. Sebagai ucapan syukur kita sudah mendapat bekal yang luar biasa. Romo Jo, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar Romo ya. Tadi ada beberapa hal yang saya tangkap. Tapi sebelumnya saya mau nanya, kalau Romo Jo ini termasuk wortel, telur mentah, atau biji kopi ya? Maunya biji kopi. Hambatan, tantangan, kesulitan hidup. Jangan berubah, kita tetap pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana iman kita harus tetap kuat, tapi bisa mewarnai orang-orang di sekitar kita. Aduh, keren banget mewarnai ke orang-orang di sekitar kita. Tadi satu hal yang saya ingin tanyakan Romo Jo, mungkin juga nanti dari Bapak, Ibu, atau brother, sister, kalau ada yang lebih baik lagi, artinya yang penting adalah transformasi. Dan transformasi itu kan ada dua, yaitu Allah, ya kan, peranan Allah dan peranan manusia. Seringkali kita tuh nggak sabar di proses. Nah, mungkin ada tips dari Romo Jo untuk kita-kita ini yang seringkali tuh ya kita kecewa, kita banyak penderitaan di masa pandemi ini, apalagi banyak sekali tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan. Kita kadang-kadang nggak bisa mengenali proses itu. Gimana tuh Romo? Ya, salah satu kunci dari iman adalah sebuah ketabahan atau kesabaran. Memang ada beberapa doa saya itu langsung terkabul, itu ada beberapa. Saya sampai merasa saya kayaknya nggak boleh ngomong sembarangan deh sama Tuhan deh. Begitu saya ngomong gitu dalam doa langsung dikabulin, itu ada. Tapi ada juga doa-doa saya itu saya harus nunggu berpuluh-puluh tahun baru kelihatan buahnya. Yang namanya juga buah, kan kita nggak mungkin tanam pohon mangga dari biji mangga, cemplungin ke halaman kita. Sesubur-subur apapun tanahnya, nggak bisa 2 bulan lagi kita langsung rasakan buahnya, nggak mungkin. Pasti kan bertahun-tahun, sampai kita lupa kadang-kadang. Kapan ya nanamnya ya? Iya kan? Pasti kayak gitu. Kita lupa nanamnya. Tahu-tahu, udah berbunga gitu. Nah, itulah hidup. Itulah proses kehidupan. Kalau Anda memaksakan ngomelin itu biji mangga, udah setahun nggak keluar-keluar buahnya atau bunganya atau daunnya apalagi, tetap nggak akan mempercepat. Dikasih pupuk kayak apapun, nggak mungkin sehari 2 hari langsung berbuah. Tetap yang namanya hidup harus ada prosesnya. Nah, proses setiap orang itu berbeda-beda. Ini dia yang sering kali yang membuat kita nggak sabar. Romo, kok dia itu enak banget ya Romo ya? Itu kayaknya lakinya baik, anak-anaknya sukses semua, sayang semua gitu ya. Ibu, bapak, saudara-saudara, kan Anda nggak tahu apa yang dia doakan setiap hari. Kan kita nggak pernah tahu pergulatannya dia apa. Kan kita nggak pernah tahu kalau dia malam hari dia netes-netes ke atas bantal. Hanya dia yang tahu sama Tuhan. Kita nggak tahu. Yang kita tahu pokoknya dia udah berhasil gitu. Saudara-saudara, setiap orang ada prosesnya. Nah, bagaimana kita jangan hanya berfokus pada proses orang lain, tapi juga proses pada diri kita, bagaimana kita dibentuk.
Sebab kalau kita hanya berfokus pada proses orang lain, malah kita lupa akan proses kehidupan kita. Kita malah terdistract atau kita malah nggak serius dengan proses kehidupan ini, gitu. Maka ya bersyukur sih kuncinya, jangan ngiri. Ini nih orang Indonesia tuh, ya kita termasuk saya sih ya, demen banget sama ngiri. Enak ya dia begitu, enak ya dia begitu. Kita nggak pernah tahu proses hidupnya dia bagaimana. Kita taunya endingnya aja, pas udah enaknya aja. Kalau kita disuruh jadi dia juga belum tentu mau, gitu. Bersyukur atas hidup kita, setia pada proses. Kuncinya adalah jalanin satu-satu Ibu Bapak, jalanin satu-satu, bener deh. Itu trik dari kehidupan saya. Saya nggak tahu nih, dulu ya, hidup saya tuh mau bagaimana, saya nggak pernah mikirin saya akan jadi diundang ngajar di Filipina, itu nggak pernah kepikir. Pokoknya yang ada di depan saya ujian, belajar 7 bahasa, sampai pagi jadi siang, siang jadi pagi, pagi jadi malam, udah jalanin itu aja. Nggak usah mikir ke depan-depan dulu. Fokus pada apa yang sedang saya hadapi. Gitu. Saya tahu pokoknya nanti akhirnya Tuhan pasti baik sama saya. Itu. Luar biasa ya, ini menjawab pertanyaan Mbak Ratna juga. Romo, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana kita menghadapi orang yang kurang beriman dan sering mengeluh? Bagaimana caranya kita meneguhkan orang seperti itu? Mungkin ada Baik. jawaban dari Romo. Kuncinya sebetulnya sih understanding ya. Kalau kita mau nasihatin dia, kita udah ngerti belum jalan hidupnya? Orang kan paling nggak suka diguruin, ya nggak? Orang ketika sabar ya, kuat ya, jangan gitu dong, ayo dong, yakin dong, percaya dong. Orang akan bilang, lu nggak tahu aja apa yang gue alamin. Pasti begitu. Selalu begitu. Lu bisa ngomong kayak begini, begitu-begitu, lu nggak ngalamin aja. Nah, beda kalau kita pertama-tama memahami dulu dia di posisi apa. Pahami, ketika kita menasihati jangan menggurui, jangan memaksa, tapi beri dia contoh dan teladan. Itu yang paling utama. Tunjukin sama dia keteladanan yang tulus ikhlas memang betul-betul, bukan dibuat-buat. Misalnya suami yang nggak mau ke gereja, suami yang nggak mau berdoa, tunjukin. Saya yakin diomongin kayak apapun, bibir istri-istri udah pada doer. Tapi tunjukin, ini loh, aku ke gereja, dalam kehidupanku aku sabar, ketika ada tantangan dalam hidupku, aku tenang dalam Tuhan, nggak mudah stres, aku mudah mengampuni, aku punya gairah kehidupan yang luar biasa dalam Tuhan. Itu mah nggak usah disuruh, langsung ikut pasti. Gitu, Mbak. Show to the world how great our Lord in our life. Kayaknya mau nyanyi nih. Satu bait Ya. lagu itu kayaknya. Itu bait lagu kayaknya nyanyi nih. Baik, terima kasih Romo Jo, luar biasa kita sudah mendapatkan berkat hari ini. Bagaimana kita melihat renungan akhir tahun ini supaya kita bisa lebih bermakna. Tentunya kita bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi dengan kita melihat tokoh-tokoh kitab suci untuk bisa bertransformasi dan mengikuti semua proses yang memang Tuhan sudah jalankan. Dan di sini saya juga ingin menyapa ada Romo Kris rupanya, Romo moderator dari Perduki. Selamat malam Romo. Terima kasih sudah mengikuti PD Perduki Chapter Selatan 1. Ada Suster Bene juga, saya juga mau menyapa. Dan juga Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini, jangan kemana-mana dulu, karena selain nanti di akhir acara, Romo Jo sebelum lagu penutup kita akan ada kuis ya, yang akan ada hadiahnya dari Romo Yosef, dan juga nanti terakhir kita akan mendapatkan berkat khusus, ya, berkat akhir tahun dari Romo Yosef. Jadi jangan leave dahulu, tadi ada sekitar 213 orang umat yang hadir ya, sekarang tinggal 204, jangan kemana-mana. Dan terakhir jangan juga lewatkan kesempatan untuk berfoto bersama. Nah, dikasih teasernya Romo, ini hadiahnya 1 lilin. Silakan Romo kalau mau menunjukkan hadiahnya. Ini keren sekali loh, luar biasa. Nanti Anda kalau menang kuisnya saya suruh pilih ada 3 jenis kado yang saya udah siapin, pilih salah satu, jangan semua. Buat ya, momen lain gitu ya. Jangan kemana-mana di bagian akhir setelah kita berdoa nanti.
Oke, boleh tunjukin satu lagi, Romo, tadi kadonya yang kayaknya mainan Natal tadi. Nah, ada berapa total ya, Romo? 3 ya? Wah, luar biasa ini. Banyak keren-keren lah ini. Ya kan kemana-mana. Oke, siapapun boleh menjawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, brother and sister, kita sudah mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan saat ini ada tim pujian kepada WL kita ke dalam pengumuman dan persembahan. Silahkan Bro Edias, terima kasih Romojo. Terima kasih Sisi Ayu dan juga Romojo atas pewartaannya yang sungguh menguatkan, sungguh menginspirasi dan sungguh mengungkapkan sukacita ya. Minggu ini adalah minggu Gaudete, minggu sukacita. Tadi pun Romojo membawa banyak sekali hadiah untuk kita. Sungguh kita melalui hari-hari ini bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan sendiri berkata bahwa dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang ada di surga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita hening, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan memohon kepada Tuhan. Bila 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku akan hadir di tengah mereka. Dan ketika Tuhan ada di tengah kita, keajaiban, mujizat, kesembuhan pasti akan terjadi. Ya Bapa, terima kasih atas segala kasih-Mu. Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Yosef, untuk kami. Sehingga kami tahu bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau cintai, yang tidak pernah Engkau tinggalkan. Pun di saat-saat yang penuh tantangan ini, di sepanjang tahun 2020 ini, kami melaluinya dengan pandemi, tetapi bersama-Mu Tuhan, kami tidak akan ditinggalkan dan kami akan beroleh kekuatan untuk boleh melaluinya. Dan ini Tuhan, kami dengan seluruh permohonan kami, dengan seluruh harapan kami, ingin kami tunjukkan kepada kekuasaan-Mu, kepada kuasa-Mu, karena Engkaulah pemilik semesta ini dan Engkaulah pemilik hidup kami. Dan kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami. Bapak yang terkasih, kami tidak pernah memilih dilahirkan di mana, dan kami percaya Engkau telah memilih kami menjadi warga negara Indonesia. Kami berdoa bagi para presiden dan jajaran menteri, para panglima, para gubernur dan bupati, sampai jajaran yang terbawah di RT RW Tuhan. Berikanlah mereka kebijaksanaan yang datang daripada-Mu, agar kami boleh hidup dengan aman ya Tuhan. Hindari negara kami Tuhan dari bahaya terorisme dan separatisme yang mengancam akhir-akhir ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kebijaksanaan untuk mengatur perekonomian di saat pandemi seperti ini. Dan juga kebijaksanaan untuk penyediaan vaksin bagi setiap warga Indonesia. Dengan kemampuan yang terbatas ya Tuhan, kami tahu kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Kami tahu Engkau punya rencana yang indah bagi Indonesia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi para Romo yang saat ini masih dirawat di Karolis karena menderita COVID. Untuk Romo Mulyono, Romo Warjito, Romo Sumardi, Romo Sabto, Romo Parman, dan Romo Oki Kuncoro. Dan kami juga berdoa juga khususnya untuk Romo Heru yang sudah Kau panggil pada sore tadi Tuhan. Dan juga seluruh umat-Mu, khususnya juga Romojo yang Brojo yang saat ini sedang dirawat juga Tuhan karena COVID, dan juga Sis Ivon, kakak dari Bro Eri Tuhan, dan barangkali sanak saudara kami seluruh umat yang hadir di tempat ini. Kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka.
Kau memberikan kesembuhan, Kau memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga dapat kembali sembuh seperti sedia kala. Untuk itu kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang maha baik, Engkau sungguh mengerti apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi permohonan kami. Dan kami juga tahu seperti yang Kau sabdakan, sebab aku mengetahui setiap rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah sabda Tuhan, yaitu rancangan-rancangan keselamatan dan bukanlah rancangan-rancangan kecelakaan, supaya kamu memiliki masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Karena dengan berkat kemurahan-Mu itu, kami boleh menapaki hari demi hari dengan segala tantangan yang kami hadapi saat ini. Dan Engkau senantiasa menghadapi, Engkau senantiasa menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Dan kami ingin memberikan sebagai rasa syukur kami sebuah persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan kami berikan kepadamu ini menjadi persembahan yang terbaik untuk-Mu. Ini adalah wujud rasa syukur kami yang mungkin tidak seberapa bila dibandingkan dengan kemurahan-Mu. Tetapi dengan apa yang kami sisihkan untuk Engkau Tuhan, ini adalah rasa syukur kami. Terimalah ini Tuhan sebagai rasa persembahan yang terbaik bagi kami. Dan kiranya ini boleh menjadi dupa yang harum untuk-Mu. Mari kita iringi persembahan dengan melakukan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ada saat ini berkat kemurahan Tuhan semata, amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih, semua karena kasih-Mu hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, puji syukur untuk Tuhan kita yang teramat baik untuk kita. Kepada MC dipersilahkan untuk menyampaikan pengumuman. Sisi Ayu, silahkan. Baik Bapak Ibu, bagi yang merasa sungguh sangat diberkati malam hari ini, marilah saya undang untuk mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Bisa persembahan kasih ditransfer ke BCA nomor 501 578 7705 atas nama Agustinus Indrianto. Dan dengan mohon memberi tambahan Rp1 di belakangnya.
Terima kasih untuk persembahan kasih yang sudah diberikan, pasti nomornya sudah dicatat. Nah, saya akan masuk ke dalam pengumuman selanjutnya, yaitu PCS atau Perduki Chapter Selatan 1. Ini adalah hari terakhir persekutuan doa di tahun 2020. Kita akan bertemu kembali di hari Selasa 5 Januari 2021 pukul 7, masih sama, dan secara online kita akan mengikuti perayaan ucapan syukur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan Romo Givan Petty, MSc. Beliau saat ini ada nun jauh di Kalimantan sana, tetapi justru dengan kecanggihan teknologi, beliau bisa nanti memberikan perwartaan, renungan yang pasti akan menyemangati kita di tahun 2021. Temanya adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu bisa dibaca nanti di 2 Korintus 5 ayat 17. Baik, kita undang kembali Bapak Ibu yang hari ini bergabung untuk bergabung kembali. Dan ini ada pengumuman yang tidak kalah pentingnya, rekoleksi Natal Keluarga 2020, yaitu nanti di 10 hari kemudian tanggal 26 dan tanggal 27 Desember 2020 juga. Jadi ini adalah yang dibuat setiap tahunnya oleh Sekinah dan BPK, PKK, PKAJ dengan tema Fratelli Tutti, ya, indahnya persaudaraan di dalam kasih Allah. Dan pembicaranya pasti sudah dikenal juga oleh Bapak Ibu sekalian, Romo Eko Wahyu OSC. Jadi beliau nanti akan memberikan misa, memberikan juga pencerahan, ada games, ada door prize, juga ada doa rekonsiliasi keluarga. Di saat pandemi seperti ini, mungkin kita juga perlu melakukan satu rekonsiliasi, mungkin banyak hal-hal yang terjadi selama kita bersama-sama di rumah. Nah, jangan lupa catat nomornya, bisa difoto sekarang, cekrek ya, nama-nama yang bisa ada nomor teleponnya, informasi lebih lanjut. Dengan registrasi hanya 250.000 per keluarga. Jadi baik keluarganya yang isinya 3, yang isinya 5, ini per keluarga ya. Dan boleh langsung di-scan saja untuk pendaftarannya. Baik, saya rasa itu saja. Ada pengumuman yang lain? Oh, ya, di sini ada yang ultah perkawinan di bulan Desember. Apakah ada Sis Grini dan Bro Andre ya? Walaupun masih 29 Desember nanti, karena ini pertemuan kita yang terakhir, kita mau ucapkan selamat, semoga terus akur terus ya, diberkati relasinya, kepasutriannya menjadi contoh bagi kita semua ya. Dan juga bagi yang ulang tahun di bulan Desember tidak disebutkan satu persatu, selamat. Kalau di sini ada Ibu Lucy ya, kesayangannya Pak Robi, tadi saya lihat Pak Robi juga join di sini. Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Ibu, brother and sister yang juga berulang tahun di bulan Desember. Selamat ulang tahun, semoga Tuhan memberkati kita semua. Nah, jangan kemana-mana, setelah doa penutup nanti kita ada kuis ya, terakhir ya. Biasanya hadiah kan dikasih terakhir ya. Jangan kemana-mana, paling 10 menit lagi. Baik, saya akan kembalikan kepada Bro Idias. Oke, terima kasih Sis Yayu atas pengumuman-pengumumannya. Dan untuk kado dari Romo Yosef nanti berarti setelah berkat ya dari Romo ya. Jadi ini kita akan berdoa bersama dulu, kemudian kita akan bernyanyi dan nanti akan ada berkat dan juga ditutup dengan berfoto dan hadiah dari Romo Yosef. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita hening, kita satukan hati untuk berdoa dan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Kau limpahkan kepada kami sehingga kami boleh mengikuti perusahaan doa pada malam hari ini. Dan kiranya rahmat-Mu, berkat-Mu, sabda-Mu senantiasa hidup dan berkembang dan berbuah di dalam hati kami, sehingga kami boleh senantiasa bersukacita dalam nama-Mu, dan kami boleh membagikan sukacita kami ini kepada orang-orang di sekitar kami. Walaupun di tengah pandemi, walaupun di tengah tantangan yang luar biasa, tapi bersama-Mu Tuhan, kami akan senantiasa bersorak-sorai, seperti halnya Putri Sion yang bernyanyi dan bersorak-sorai. Kita nyanyikan. Kita akan bernyanyi bersama.
sebelum kita mendapatkan berkat dari Romo Yosef. Putri Sion. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajaku, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, soraklah Yerusalem. Sekali lagi, soraklah Yerusalem. Oke, kepada Romo Yosef kami persilakan untuk memberikan berkat untuk kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang penuh kasih menguatkan pemaknaan hidup kita, menopang kita, membimbing kita di jalannya, sampai kita keluar sebagai pemenang di akhir hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, langsung saja. Jadi nanti cara jawabnya, silakan ketik jawaban Anda di kolom chat. Siap ya, di kolom chat. Jadi nanti panitia siap-siap siapa yang jawabannya benar, yang nomor 1, gitu ya. Gitu. Belum tentu setelah ada 100 orang jawab, belum tentu benar juga. Maka caranya adalah begini. Nanti di kolom chat, Anda pilih mau Lilin, jadi misalnya Yayu, Helena, maunya Lilin gitu ya, Lilin ini Lilin. Ini bisa diputar, bisa nyala, kalau dikasih baterai di sini bisa muter-muter, di dalamnya ada lagunya, lagu Natal. Yang kedua, yang ya juga nggak kalah bagus, keren banget ini pokoknya, Petromax tapi isinya Sinterklas. Ini juga bisa nyala, ada saljunya juga. Pokoknya nih harganya amazing. Lalu yang ini, hiasan-hiasan ini ada 20, Pak. 23, 4, 5, 6, 7. Ada 14 berarti, 14 ginian, segini nih. Jadi silakan tulis dulu nih di kolom chat. Mau yang mana? Mau Lilin, Petromax, atau bola, gitu aja ya biar gampang. Anda mau apa dulu? Saya akan kabulin harapan Anda di Natal ini dengan kado Natal. Mau apa? Lilin, Petromax, atau bola? Kebetulan harganya sama. Ketik dulu, tapi jangan tulis send, jangan dikirim dulu. Ketik dulu Lilin, koma, silakan jawab pertanyaan saya. Di kitab apa dan bab berapa? Berarti ada kitab suci nih. Buka kitab, pegang kitab sucinya cepat-cepat. Di kitab apa dan bab berapa kisah Yosua menyeberangi sungai Yordan? Go! Yosua menyeberangi sungai Yordan. Kitab apa, bab berapa? Yosua menyeberangi sungai Yordan. Kitab apa, bab berapa? Hadiahnya mau yang mana? Lilin, Petromax, atau bola? Go, 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 go. Saya cek. Kita tinggal, panitia silakan cari yang menjawab Yosua bab 3 itu jawaban yang betul. Yosua bab 3 itu jawaban yang betul. Maka silakan dicari siapa yang jawab Yosua bab 3. Ini ada Rita Chang. Lilin, Yosua bab 3. Berarti Lilin ya. Mudah-mudahan rumahnya nggak jauh ya, nggak di Austria. Yang mana Ibu Rita boleh bersuara? Silakan. Rita Chang. Itu muncul tuh. Bu Rita. Oke. Ibu nanti. Romo. Ibu tinggalnya di mana alamatnya? Di BSD. Lumayan deket lah. Pokoknya nanti. Ya, Ibu terima akan kasih. oleh panitia
panitia, tolong dicek alamat dan nomor telepon dari Ibu Rita, akan saya kirim lewat Tiki. Gitu Ya, ya. terima kasih Romo. Hadiah Natal. Bu Rita bisa direct message ke saya ya. Baik Bu Yayu, terima kasih. Oke, sip. Tuhan berkati semuanya.